Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur kita ada di tempat ini semua berkat kasih karunia Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami yakin semua berkat kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama nyanyi lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dari awal kita nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh
Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu mencari wajah-Mu. Kami rindu Tuhan dan kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami datang mempersembahkan segenap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, dan kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu. Jiwa dan roh kami sepenuhnya hanya memiliki kerinduan untuk mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi mereka ya Tuhan, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami akan lebih cinta lagi kepadamu, lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang diubahkan karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang sudah ada di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan atau yang beribadah online di rumah. Tuhan, ini hidup kami, kuasai kami semua ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hati kami, pikiran kami, roh kami hanya tertuju kepadamu. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada hari ini. Kita sama-sama nyanyikan pujian kita, kami terima. Kami yang telah
lagu ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, Kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mukjizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan lagu pujian ini. Biarlah Tuhan kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh ada sampai saat hari ini. Kami percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila
kami bersyukur pagi ini buat rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi kami menikmati. Kami boleh ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Mari berbicara buat kami mau dengar firman Tuhan. Bersabdalah buat kami pagi ini Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua pagi ini, sebab hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tipe musiknya boleh. Musiknya tetap keyboardnya di situ ya. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Puji Tuhan, senang sekali pagi ini kembali boleh ada di Ranca Bungur ya. Dek, tolong Dek. Bisa nyampe enggak ya? Ke bawah. Nyampe enggak? Semoga nyampe ya. Mari pagi ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Ada ininya. Biar pakai di situ juga boleh. Puji Tuhan, pagi ini bersyukur saya bisa bersama dengan istri. Boleh berdiri sebentar buat istri saya. Lihat ke depan. Nah, saya Jawa, istri saya dari Tanah Karo, Boru Ginting. Jadi saya ditambahkan nama Tarigan. Jadi Bapak Ibu boleh manggil saya Mas Dadi ya boleh, Bang Yosua ya nggak apa-apa, semuanya sama. Atau Bapak Catherine biasanya kalau di keluarga dipanggilnya begitu. Yuk pagi ini bersama-sama saya bersyukur sekali buat Ibu Yakolina yang adalah kakak kelas saya Jan. Sudah lama sekali nggak ke sini. Puji Tuhan, terima kasih buat segala doa-doa Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya menjadi gembala sidang di Tegal. Saya pikir kemarin mau pensiun di Bandung, ternyata saya mesti belajar ke Tegal lagi dan udah 1,5 tahun di sana. Yuk pagi ini kita lihat sama-sama. Ini pakainya gimana ya? Ini ya. Menjadi teladan dalam kehidupan orang beriman. Sebelum kita menjadi berkat bagi banyak orang yang kita harapkan di dunia luar sana, Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya dalam kehidupan kita itu sudah menjadi berkat dulu di antara kita. Bapak Ibu kalau ke gereja mau ketemu siapa? Halo? Kalau ke gereja mau ketemu siapa? Loh, saya kurang bagus pendengarannya. Mau ketemu siapa? Hah? Siapa yang mau bilang mau ketemu dengan Tuhan angkat tangan ke bawah? Ya, kita itu sebenarnya gini, semua orang ke gereja saya percaya kita semua berharap kita mau ketemu dengan Tuhan. Betul enggak? Tapi masalahnya kan Tuhan enggak kelihatan. Kalau ada namanya Joko di sini, ada Joko? Orang toh? Enggak ada ya? Tiap minggu mau ketemu dengan Tuhan tapi yang ketemu cuma si Joko. Atau mau sama si Joyce kalau perempuan. Lu lagi begitu kan kira-kira. Terus kapan ketemu dengan Tuhannya? Nah di sini pentingnya korelasinya, hubungannya. Kenapa kita harus belajar menjadi berkat bagi banyak orang? Kenapa? Karena kita perlu saling memberkati. Katakan sama-sama. Saya perlu saling memberkati. Bapak Ibu datang ke gereja, saya diberkati. Sebab kalau Bapak Ibu gak datang, aku khotbah sama siapa? Betul? Betul nggak? Jadi Bapak Ibu datang saja sudah memberkati hidup saya. Demikian juga buat Ibu Gembala. Sebab kalau Bapak Ibu gak datang, siapa yang mau dikhotbahin? Betul nggak? Iya kan? Kan Bapak Ibu gak mungkin khotbah sendiri toh? Ya kan? Nah gitu loh. Makanya ini kita lihat bersama-sama ayatnya dulu. Ayat yang sudah terkenal. Oke, silakan lanjut kita ya. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam
Ada 5 nasihat di sini bagaimana kita boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Pertama, di dalam perkataan. Yang kedua, di dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaan. Dan yang kelima, dalam kesucian. Kita perlu belajar bersama-sama. Ternyata saya ketemu banyak orang yang kadangkala, mohon maaf, Alkitab masih diketek ini, baru 100 meter dari gereja. Sudah ada yang tukaran, ribut dan sebagainya. Padahal gereja masih di belakang kita 100 meter. Belum lama loh ketemu dengan Tuhan. Kok sudah kayak begitu? Tadi di awal saya katakan, semua orang yang datang ke gereja pengen ketemu dengan Tuhan. Tapi faktanya ketemu dengan si Joko dan si Joyce. Taruhlah itu nama kita. Betul? Betul enggak? Kalau Joko dan Joyce tidak pernah berubah seperti yang Tuhan harapkan, percayalah, lama-lama Bapak Ibu akan bosan. Lu lagi. Kan gitu kan? Betul enggak? Ini yang membuat orang enggak jenak ke gereja. Kenapa? Karena bukan ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan orang-orang yang kadangkala mungkin, maaf kata nih, ada di antara kita yang kadangkala masih bermusuhan satu dengan yang lainnya, cuman diem-dieman. Nek cah cilik iki jotaan, nggak ngomongan. Kadangkala suami istri ada yang begitu loh, ya. Tapi kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan, semangat keringetan kabeh, gembrobios gitu kan, doanya pakai bahasa roh. Tapi sebenarnya kita ada sesuatu di hati kita yang nggak ngecun dengan Tuhan. Oke? Ya, kita bersama-sama yuk. Apa sih maksudnya di sini? Ini bingung sih. Kemana tuh? Sini. Kemana kita ini? Ke depan ya. Oh gitu. Ya wis lah. Mari kita bersama-sama. Apa sih maksudnya kita boleh menjadi teladan bagi orang lain dalam hal apa sebenarnya? Kenapa mesti demikian? Oke. Yang pertama dikatakan apa yang dikatakan dengan kata muda. Oke. Kata muda di sini kata yang dipakai itu adalah kata neotes. Neotes itu punya makna orang yang memiliki usia lebih muda dari kita. Dulu ayat ini seringkali dipakai buat kebaktian kaum muda semua. Tapi pemahaman kata muda di sini adalah kata neotes. Neotes itu begini, bahwa Iren lebih muda daripada saya. Betul? Tapi saya mungkin lebih muda daripada Kak Yakolina. Kak Yakolina mungkin lebih muda daripada bapak di belakang, udah pasti. Ya kan, udah sepuh, ya kan? Nah gitu loh. Jadi sekalipun kamu lebih muda daripada yang tua, tetaplah kamu belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin? Jadi ayat ini berlaku buat kita semua. Kan di antara kita semuanya ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kan biasanya kan gini, paternalistik itu biasanya itu kan kita itu kan dapat teladan kan dari yang paling tua. Betul enggak? Wong tua digugu lan ditiru. Kan gitu kan? Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun kasot tut wuri handayani. Sing tua kuwi sing ngajarin sing apik-apik, kan gitu. Betul enggak? Nah, tetapi sekalipun kita masih muda, Alkitab mengajak kita untuk tetap menjadi teladan sekalipun kami masih muda. Ada amin? Jangan kalah dalam hal apa? Tadi itu 5 itu. Perkataan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, semua yang baik-baik aja lah pokoknya. Enggak cuma 5 sebenarnya. Nah gitu loh. Itu neotes punya arti seperti itu. Orang yang lebih muda daripada kita. Yang kedua, juga orang baru. Biasanya kalau orang baru itu kan biasanya ya maklumlah buat salah-salah. Gitu kan? Maklumlah kan baru kemarin masuk kantor gitu kan. Enggak, sekalipun Anda orang baru. Tantangan buat kita. Saya orang baru memang, tetapi kalau saya boleh jadi teladan. Itu yang Tuhan mau dari kita semuanya. Ada mungkin Bapak Ibu di sini yang baru kemarin ke gereja, yang baru seminggu yang lalu ke gereja, yang baru 1 bulan kemarin ke gereja. Jangan mau kalah untuk hal menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Karena seharusnya yang sudah puluhan tahun kemarin ikut Tuhan, dia seharusnya lebih dewasa dalam Tuhan. Tapi ternyata dewasa dalam Tuhan belum tentu karena umurnya yang tua. Tapi dalam hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, apakah itu sudah menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kalau waktu kita ketemu dengan si Joko, serasa kita ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ada amin? GBI ROC itu punya singkatan. ROC itu representative of Christ Kingdom. Jadi mereka punya iman, orang yang datang ke gereja itu dikatakan bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Cara ngomongnya, tingkah lakunya, perbuatannya, itu bisa ditiru sama orang lain. Ada amin? Ada amin? Itu bukan berarti gini, ya maklumlah Pak, kita ini kan orang dari sono, memang ngomongnya begitu, plak gitu kan. Enggak juga begitu, saya bilang. Ini bukan faktor latar belakang kita entah dari Manado, Ambon, Jawa, Batak, atau dari mana kita. Bukan itu, semua orang yang dalam Tuhan. Sekarang kita harus berpatron melihat kepada teladan Yesus dalam hidup kita. Dan itulah yang kita teladani dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita boleh jadi teladan bagi orang lain. Lah kan cilaka kalau orang mau pengen seperti kita, enggak seperti Yesus. Karena sebaik-baiknya kita ada keterbatasan. Betul enggak? Kesabaran ada keterbatasan, kebaikan ada keterbatasan. Betul enggak? Tapi kalau Yesus kan unlimited. Enggak ada batasan lagi. Mengampuni terus. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita sekali dihitung kan, 2 kali, 3 kali itu dari dulu gitu kan. Pernah mengalami seperti itu? Ya kan? Suami sih bisa begitu kan? Sorry Pak, gak apa-apa, 1 dihitung. Aduh sorry lagi, gak apa-apa, 2. Nanti begitu gelas jatuh lagi, dasar loh, kakek nenek yang sudah mati pun bangkit. Dasar keturunan bla 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 itu. Nggak bisa. Kita orang lama, orang baru seharusnya tetap bisa menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Atau juga punya arti dari regenerasi. Biasanya dari orang tua ke anak. Ya kan? Itu ada regenerasi berikutnya lagi di bawah kita ada. Yang saya, Iren, tadi Kesia ya, yang BL tadi Kesia ya. Gitu, nanti ada di bawah lagi nih. Yang sekolah minggu naik remaja ke pemuda, gitu kan. Nih Bapak Ibu hilang dari peredaran, diganti dengan yang pemuda tadi menjadi tua, gitu kan. Itu namanya ada regenerasi. Jadi dimanapun posisi kita, Alkitab mengajar kita, ayo kita semua menjadi teladan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya harus berubah. Lagu yang lama kita ada kan ada tuh. Aku berubah, sungguh ku berubah, kan gitu kan. Amin. Ya, oke. Kita lihat bersama-sama lagi. Apa makna kata rendah? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kata rendah di sini punya arti despise, itu dari kata-kata proneo. Kata proneo punya arti begini. Orang anggap kita nggak penting. Bapak Ibu kira-kira mau dianggap penting atau nggak penting? Iya, sudah, masih. Nggak ada orang yang tidak mau dianggap penting. Betul? Betul nggak? Makanya kalau kita, misalnya gini, ada orang kelupaan mencantumkan namanya di panitia Natal, terus diumumkan, lah kok namaku nggak ada? Dia bisa marah, tersinggung, besok nggak ke gereja. Itu di Tegal. Kalau Raja Bungur saya nggak tahu. Ada nggak yang begitu? Kelupaan sedikit aja ngamuk-ngamuk gitu. Gak persekutuan lagi, wong namaku, coba kalau komen itu aku gak ada, gak jadi itu, gitu kan. Lupa disebutin namanya saja di mimbar, bisa ngamuk. Itu di Bandung. Raja Bungur gak ada, puji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Raja Bungur emang hebat. Seharusnya demikian.
Jangan jadi orang yang sumbu pendek, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit nesu, dikit-dikit marah, ngambek dan sebagainya. Kita makin lama ikut Tuhan seharusnya makin dewasa di dalam Tuhan. Karena kita semua, makanya gini, kalau mau dianggap penting, jadilah orang penting dalam gereja. Amin. Amin. Saya akan banyak ngomong nanya lo, amin lo. Oke. Orang anggap kita rendahan. Makanya kalau orang gak penting, orang rendah pasti gak dianggap penting lagi. Gak dianggap sama orang lain. Padahal kita semuanya mau seperti itu. Oke, lanjut lagi. Orang akan mudah menentang kita. Itu kata Broneo. Kenapa? Mohon maaf, kadangkala nih. Ini di luar sini ya, saya berharap di luar sini, bukan di sini loh. Kalau ada orang kaya di gereja, apapun dia ngomong diturutin. Ini di Tegal loh ya. Amin. Di Tegal loh ya. Rancang Bogor Rauno. Tapi kalau nggak punya duit di gereja, usul apa aja, wis kamu nanti aja. Disepelekan. Kenapa? Gara-gara nggak punya duit. Saya berharap sini punya duit, nggak punya duit. Kalau idenya baik sesuai dengan firman Tuhan, lakukan itu. Amin. Nah makanya gitu loh. Bagaimana caranya agar kita itu bisa dianggap penting sama orang lain. Atau yang dikatakan juga tidak terpikirkan sama sekali. Wes gak dianggap, gak dipikirin sama orang lain karena dia gak penting. Mengapa demikian? Lihat Matius pasal 5 ayat 14-15. Berbicara tentang kita, kamulah terang dunia. Terang itu ditaruh di mana? Di atas gantang, bukan di bawah gantang. Kalau di bawah kan gak kelihatan. Ditaruhnya di atas. Maka ketika hidup kita menjadi terang bagi orang lain, menerangi orang lain, memberkati orang lain, pasti Anda dianggap penting. Di dunia yang gelap sekarang ini. Ada yang mengikuti perkara-perkaranya Pak Sambo? Orang Kristen loh. Duitnya banyak loh tanpa seri. Tapi setelah kasus ini, apakah masih ada orang mendengar kata Pak Sambo di gereja? Nggak tahu, saya nggak tahu juga siapa pendetanya itu. Ya kan? Kenapa? Karena semua kita lihat di TV. Nggak bisa jadi teladan contoh seperti ini. Dengan apapun yang dikerjakannya, walaupun prosesnya belum selesai. Tapi kasusnya mengerikan banget. Dan dia anak Tuhan. Artinya orang Kristen loh. Akhir zaman Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dianggap penting, biarlah terangmu itu di atas bukan di bawah. Orang bisa melihat terang. Karena gini, terang itu kelihatan semua. Bapak Ibu lihat saya di depan begini, samping begini, belakang begini. Mau muter kayak apa? Orangnya sama. Ada amin? Sebab bisa jadi dari depan begini, dibalik nanti berubah. Kalau siang namanya Joko, malam namanya Joyce. Nangkep maksud saya? Ada kan orang yang berubah begitu? Di Tegal banyak. Bahkan lebih keren lagi ada yang namanya Jacqueline. Padahal kalau siang namanya siapa? Joko. Joko gitu kan. Kalau malam Jacqueline. Waduh. Terus pakai kalung salib lagi. Oh iya, saya bilang. Mainnya di mana? Di kuburan. Ngeri kan. Hati-hati Bapak sekalian. Ya, biarlah terang kita menyala dan di atas dan orang melihat hidup kita transparan, terbuka. Makanya Alkitab mengajar kita apa? Ya katakan ya, tidak jangan katakan ya. Tidak ya tidak. Ya ya. Amin. Amin. Belajar blokosuto, blak-blakan, open-openan. Tidak ada yang tertutup dan ditutup-tutupi. Alkitab mengajar begitu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sebab pelintat-pelintut itu kata sampurna maka nanti. Ya kan? Iklan sampurna gitu kan.
Kita nggak boleh beritahu seperti itu. Nah itu makna kata rendah. Nah saya percaya kita nggak mau dianggap nggak penting, semuanya penting. Makanya biarkan taruhlah pelita itu di atas, bahkan di atas gunung, agar menerangi semua orang yang melihat itu terang ada di sana. Amin. Nah sekarang kita lihat bersama-sama apa makna keteladanan. Kata keteladanan itu diambil dari kata tupos. Tupos punya makna begini, model yang dicontoh. Bisa enggak perkataan kita itu boleh menjadi contoh bagi orang lain? Ada amin? Cara kita berbicara bagaimana? Apakah kita bisa dicontoh perkataan kita ketika kita hidup hari-hari ini? Apakah kita punya kata-kata kasar atau lemah lembut? Itu orang akan melihat kita. Sebab orang akan melihat kita bahwa kita ini anak Tuhan atau bukan. Dari mana? Lihat perkataannya. Kalau kata-katanya bisa berubah, dulu kasar. Sekali ngomong selalu yang keluar kebun binatang. Tapi sekarang mungkin enggak itu lagi. Ada kata haleluya, puji Tuhan. Sabar, ora popo. Amin. Amin. Jangan kekeh. Wah memang saya dari sononya gitu. Loh kan nanti kan sudah lahir baru dalam Tuhan. Makanya kita diciptakan oleh Allah lahir baru dalam Kristus. Dari 2 Korintus 5:17 itu. Apapun latar belakang kita dari mana-mana saja, waktu di dalam Kristus kita harus berubah. Amin. Amin. Jadi kata-kata kita berubah, sikap hidup kita berubah, pandangan kita berubah. Dulu dari mana-mana kita pegang, sekarang kita pegang satu. Cuman firman Tuhan ini yang kita pegang. Jadi bagaimana kita punya hidup itu agar bisa dicontoh. Karena hidup kita seperti kata firman Tuhan. Yang berikutnya lagi dikatakan, bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi pola yang dicontoh oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu bikin baju kan ada polanya. Nah polanya seperti apa? Dulu waktu tahun berapa ya? 70-80an ya? Saya lupa ingat itu. Waktu Lady Day masih hidup, Lady Diana. Begitu dia ganti potongan rambut. Fakta berbicara seluruh anak muda perempuan di seluruh dunia, bahkan ibu-ibu pun juga modelnya gantikan Lady Day. Ngetren seperti itu. Nah sekarang di mana-mana nggak laki nggak perempuan, orang suka nonton drakor, ya kan? Drama Korea, model bajunya, wajahnya semua rame-rame operasi plastik. Hati-hati loh, hati-hati. Kita jangan mau seperti manusia yang lain, tapi jadilah seperti Yesus. Sebab pola kita, hidup kita adalah dari Tuhan. Kita contoh Tuhan, nanti kita ngomong ikut teladanku. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar, dan saya nggak suka kata-kata ini. Ya kalau ke gereja jangan lihat saya, lihat Tuhan. Sering dengar begitu? Halo? Pernah dengar begitu? Ada pendeta ngomong begitu? Saya bilang enak aja. Saya bilang Tuhan nggak kelihatan di gereja, yang kelihatan Bapak, yang kelihatan Ibu. Nah, tetapi kalau hadir kita di gereja itu membawa suasana seperti Yesusnya hadir, orang beda. Aku senang loh. Saya ini mungkin rekan-rekan dari Porot masih ingat. Saya adalah orang yang dimanakan oleh Om Firman, almarhum. Mungkin Bapak mau tahu ya. Tahu kan Om Firman dari Porot itu. Dia yang memenangkan saya dalam Tuhan loh. Satu hal yang saya ingat sampai sekarang adalah potongan rambutnya di kebelakangin gitu kayak Ronald Reagan. Dan ngomongnya lemah lembut, halus, putih, cakep ganteng. Padahal dari Porot loh. Dan tambah rayu juga dari Porot loh. Itu sahabat saya waktu sekolah. Putih kan? Cuman kalau Mbak Yayu itu yang saya ingat kumisnya itu loh. Aduh.
Itu sahabat baik saya, jadi saya ingat terus. Ya, satu kelas saya sama Mbak Yayu waktu itu. Jadi saudara, saya ingat banget bagaimana hamba Tuhan ini menjadi teladan bagi saya pribadi ketika dia masih melayani di Klaten waktu itu. Saya masih sekolah minggu waktu itu. Tapi hidup saya diberkati oleh hamba Tuhan ini. Kata-katanya lemah lembut, gak pernah marah. Jarang galak sama anak-anak kecil gitu. Kumpulin, duduk semua. Terus main gitar nyanyi. King Kong badannya besar. Waduh, saya bilang, saya bersyukur sekali. Begitu dengar ada keluarga dari Porot, saya ingat Om Firman. Itu ya. Nah, biarlah kita juga menjadi bentuk yang dicontoh oleh orang lain dalam hal yang kelima tadi itu. Kemudian cara yang dicontoh. Ya kan, itu semua artinya kata keteladanan tupos. Pengajaran dicontoh. Kamu tekan yang satu lagi ini, yang keenam. Karena bekas luka. Bapak Ibu, jujur. Setiap kita pernah mengalami luka batin. Entah suami dengan istri, Bapak Ibu mungkin dengan gembala sidang bisa jadi. Dengan pendeta yang lainnya bisa jadi. Atau satu dengan yang lainnya saling melukai. Jujur, ayo kau usah angkat tangan. Ada gak di sini yang belum pernah terluka hatinya? Kesetel sedikit rasanya sakit. Ditikam dari belakang, sakitnya di mana? Di sini. Gitu kan? Setiap kita pernah mengalami luka batin. Tapi yang Tuhan mau adalah begini loh. Luka itu harus disembuhkan dan menjadi bekas luka. Amin. Jadi akhirnya kita tahu bagaimana caranya kita mengampuni orang. Cara tahu mengasihi orang. Kenapa? Karena lukanya udah sembuh. Sebab orang yang saling melukai si A sama si B misalnya. Begitu mereka ribut. Terluka hatinya kan dua-duanya kan. Nanti kalau ketemu. Kalau yang satu mungkin sedang jadi asar di depan. Yang satu mungkin enggak langsung masuk ke sini. Ke belakang dulu. Nanti lewat pintu depan baru ke gereja. Ada yang begitu. Di Bandung. Porot onora. Mumpung ada orang porot di sini. Kayak gitu banyak di mana-mana. Makanya banyak orang ke gereja tapi gak diberkati. Kenapa gak ketemu dengan Tuhan? Ketemu dengan musuhnya yang tadi itu. Alkitab mengajar kita begini. Kalau kamu pergi ke rumah Allah untuk memberikan persembahan. Kalau ingat sesuatu akan saudaramu yang lainnya. Taruh dulu persembahannya. Beresin dulu. Agar luka ini menjadi bekas luka. Artinya sudah sembuh. Amin. Nah ini penting. Banyak orang tidak menjadi teladan di dalam hal mengampuni. Karena masih sakit hati. Terluka hatinya. Tahun 2003 saya dibawa Tuhan pergi ke Mesir yang pertama kali. Waktu sampai di tempat namanya Mara. Saya berdoa di situ, Tuhan, saya bilang Tuhan. Ini kan padang gurun begitu luas. Kenapa Israel harus lewat Mara Tuhan? Kan bisa aja nyimpang jalan yang lain. Ya enggak? Wong padang gurun jalannya luas. Tapi Tuhan dengan jelas berbicara. Yosua, semua anakku yang keluar dari Mesir harus lewat Mara. Yang penting dan yang terpenting adalah apakah Mara itu memahitkan hatimu atau enggak. Sebab kalau kamu tidak bisa keluar dari Mara, kamu gak pernah ketemu dengan Elim. Apa itu Elim? Ada air, ada pohon kurma, ada kehidupan, ada berkat kita. Berapa banyak berkat kita hilang gara-gara hati kita gak beres dengan si A dan si B. Kadang-kadang berkat doa kita itu udah di depan pintu gereja, udah di depan pintu rumah kita. Tapi gak masuk ke rumah kita karena hati kita gak beres. Tapi begitu turun pengampunan, saling mengasihi, bersama-sama salaman, ciuman, oke, saling mengampuni bersama-sama. Begitu dibereskan, berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Kenapa? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah ini luka-luka itu harus jadi bekas luka. Dan jangan heran ya, survei membuktikan loh, banyak orang mati kena kanker. Tidak sedikit yang dari gara-gara gak bisa mengampuni. Karena Ayub 5 ayat kedua berkata, sesungguhnya
Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu rasa masih punya musuh dan gak suka dengan orang lain, datangin dia, minta maaf. Walaupun dia yang salah. Datang aja minta maaf. Sebab gara-gara ini hatiku jadi gak enak. Berani? Itu Anda dewasa dalam Tuhan. Akhirnya kita bisa contoh buat orang lain. Untuk belajar mengampuni sama orang lain. Amin. Amin. Loh ini yang satu ini tingkat kedewasaannya sudah matang. Sekarang kalau saya ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hati saya cuma angkat tangan, saya cuma berdoa buat orang itu. Tuhan berkati dia. Saya lepaskan shalom buat orang itu. Saya berkati dia, saya doakan dia. Aku nggak mau lagi sakit hati. Amin. Maka hidup kita hidup dalam keberkatan setiap hari. Karena hatimu benar, engkau berdoa, Tuhan mendengar doamu. Haleluya. Ini penting. Oke, nanti kalau kurang jelas telepon saya atau telepon Ibu Gembala, silakan monggo diurus. Ya, kadang-kala kita ribut di rumah aja ke gereja. Loh, saya pernah kejadian ini di Bandung. Ada satu suami istri yang ke gereja parkir bareng di kanan dan kiri bersebelahan. Tapi yang satu ke sana, yang satu ke sana. Saya bilang, kenapa enggak barengan? Dia ngomong, loh, Pak, kami ini sedang proses perceraian. Loh, ke gereja loh. Gimana ceritanya? Panjang Pak ceritanya. Ya udah kebaktian dulu lah. Satu haleluya di sana, satu haleluya di sini. Tapi dua diri sedang dalam proses perceraian. Kok bisa? Karena ada luka yang tidak tersembuhkan sama pasangannya. Dan jangan bilang tidak. Banyak orang di gereja begitu. Tapi di Bandung dan Tegal saja. Ranca Bungur tidak ada. Halo? Ada men? Makanya apa susahnya mengampuni sih? Misalnya begini loh. Alkitab mengajar kita itu. Saya bilang, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diem. Shalomnya balik ke saya. Makanya orang Kristen gak boleh ngutuk. Betul? Coba Bapak Ibu ngomong shalom sama saya. Saya balasnya gini, shalom shalom. Shalom bagimu, shalom bagiku. Diberkati engkau, diberkati aku. Sehat engkau, sehati aku. Amin. Kalau ada orang ngomong shalom, selalu saya katakan 2 kali. Shalom, shalom, shalom. Bagimu dan bagiku, karena aku gak mau egois. Diberkati sendirian. Ada amin. Ya, jadi kalau Ibu Yakonina ngomong shalom Bapak Ibu, jangan cuma ngomong shalom. Shalom, shalom Bu. Shalom bagimu dan bagiku. Ada amin. Itu artinya Bapak Ibu gak egois. Nah cuma saya ya sudah diberkati. Lah itu malah egois lah. Gak mau orang lain diberkati. Cuma ngomong shalom loh. Shalom itu punya makna yang dalam di Alkitab. Sehatlah engkau. Kalau kita orang Karo, kalau saya ketemu dengan keluarga Karo di mana saja, langsung, shalom Bulang. Shalom Yosua. Udah makan kalian? Sehat-sehat kalian semuanya? Semua ditanyain saudaraku, udah makan belum? Kalau belum makan, ayo masuk makan. Langsung gitu loh. Coba gitu dengan jemaat yang ada di Ranca Bungur sini. Udah makan belum bro? Belum? Ayo masuk makan. Saya rasa dia akan rajin datang ke rumah saudara untuk makan siang. Karena dengan begitu kita membagi berkat. Karena siapa membagi berkat, dia akan keberkatan. Dan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Amin. Jadi luka harus jadi bekas luka ya. Nggak boleh lagi sakit hati loh. Mari kita katakan kata-kata Daud. Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian. Oke. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kata tertindas itu dari kata anah. Anah itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Menyedihkan. Kan kita pernah mengalami sedih. Gara-gara COVID aku gak bisa ke gereja. Gitu kan? Gara-gara COVID tokoku tutup, bangkrut. Ada kan? Banyak. Gara-gara COVID yang kemarin. Banyak orang sakit hati gara-gara COVID. Dan tidak sedikit hamba Tuhan juga marah-marah. Gara-gara COVID gak bisa kebaktian. Gak ada kebaktian, gak ada uang di gereja. Saya gak tahu Ranca Bungur bagaimana kemarin. Tapi di banyak tempat begitu.
Saya bilang COVID berjalan, saya juga berjalan gak masalah. Saya bilang, karena hidup saya berkatnya dari Tuhan, bukan dari COVID. Bahkan waktu COVID kita liburan kembali malah. Ada amin? Semua orang pernah mengalami hal yang menyedihkan di hati kita, entah apapun sebabnya. Tapi percayalah, kalau kita mau belajar seperti Daud dikatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Itu luar biasa. Kata hidupkanlah, diambil dari kata khayah, artinya sembuhkanlah. Mungkin Bapak Ibu sakit hati sama orang, si A, si B. Mungkin sama saya, gara-gara khotbahnya nyelkit, mungkin gitu kan. Loh, Bapak Ibu, Daud pernah merasa sakit hati. Kenapa? Karena anaknya mau bunuh dia, mertuanya mau bunuh dia, musuh-musuh yang lain juga pengen matiin dia, sampai dia lari kabur ke gunung-gunung. Bayangkan anak sendiri mau matiin dia, loro pora, hatinya sakit. Tapi Daud gak sakit hati, dia cari Tuhan. Waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan hatinya. Dia bisa mengampuni anaknya, dia bisa mengampuni mertuanya, dia bisa mengampuni musuh-musuhnya. Makanya hidup Daud diberkati oleh Tuhan 40 tahun dalam pemerintahannya. Israel makmur di bawahnya Daud. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Hidup makmur bersama dengan keluarga, dengan keturunan semuanya. Sembuhkan sakit hatimu dengan Tuhan. Kalau engkau sakit hati, jangan gak ke gereja, justru ke gereja. Saya pernah tahun 86 saya dengar suara Tuhan, dapat panggilan Tuhan. Tapi 87 saya waktu itu mau pulang. Dan saya sedang berdoa di Bukit Doa Ungaran waktu itu. Saya bilang, Tuhan saya punya waktu 1 hari 1 malam di sini. Kalau Tuhan gak ngomong, gua pulang. Saya bilang, sakit hatiku. Waktu itu saya sakit hati dengan Bapak Pendeta yang lain. Karena aku gak salah dibilang salah. Ayo, siapa mau? Waktu masih jauh lebih muda daripada sekarang. Jadi emosinya masih meledak-ledak. Saya lari ke Bukit Doa Ungaran. Saya berdoa Bu, sama Tuhan di situ 1 hari 1 malam. Tapi besok paginya Tuhan bicara. Tuhan ngomong begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sejak hari itu aku gak mau sakit hati lagi. Tahun 87. Orang mau bikin apa aja. Memang saya masuk kamar saya nangis saudara tuh. Bisa angkat tangan, Tuhan berkati dia tuh yang menyakiti saya itu. Saya lepaskan berkat, aku gak mau sakit hati. Karena aku gak mau mati muda. Ada amin? Oh ya, sampai sekarang saya masih hidup. Bisa nikah, punya anak 3. Sampai hari ini masih bisa pelayanan. Sementara teman-teman saya sudah banyak yang mati. Gara-gara sakit hati. Banyak teman saya yang seperti itu. Saya udah ngomong bolak-balik, udahlah ampuni saja. Berkati saja, enak aja loh. Lu gak ngerasain lah, ya lu gak ngerasain. Tapi aku juga pernah mengalami seperti itu. Saya sehat. Keluar masuk rumah sakit, saya doakan orang. Bukan saya yang keluar rumah sakit, tapi saya keluar rumah sakit, masuk lagi rumah sakit lagi, keluar masuk rumah sakit, saya mendoakan orang. Bapak Ibu pilih saja, mau keluar masuk rumah sakit dibesuk atau membesuk. Nah, tergantung loh, sapa sing loro, ya enggak? Kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu yang besuk. Tapi kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu yang dibesuk. Makanya enggak usah. Ini harus lepaskan pengampunan itu. Karena Tuhan yang menyembuhkan hati kita yang terluka. Amin. Semua kita punya pengalaman, kok enggak usah enggak lah. Ya pasti kita punya pengalaman itu, cuman kadang-kala kita malu mengakuinya. Bahwa kita sebenarnya enggak enak hati sama si A, si B. Berkati dia. Kalau kita lepaskan berkat, dan ternyata dia enggak layak terima berkat, berkatnya balik ke kita. Tapi kalau kita kutukin orang itu, ternyata dia bertobat minta ampun sama Tuhan, lah kutuknya balik ke kita, cilaka kita. Makanya dikatakan jangan buka celah, agar setan jangan masuk ke dalam hidup kita. Amin. Ayo dikit lagi, ya dikit lagi.
sembuhkanlah itu. Ini lagunya ada kan? Tahu lagu ini? Di saatku tak berdaya, ketika ku nek nyanyi jangan buru, jangan pelan-pelan. Nek ngerti lagu nih. Di saatku tak berdaya, kuasamu. Jadi mantep dengan iman. Karena seringkali kita merasa nggak mampu. Untuk apa? Untuk mengampuni dia, memberkati dia. Aduh Pak, sakit Pak gitu. Gimana nggak sakit? Lah bojoku digondol orang. Sampai hari ini loh, masih ada teman saya nih yang salahnya ini, yang terima firman Tuhan dari setiap pagi, belum bisa move on. Dia masih marah-marah sama saya. Kenapa? Gara-garanya istrinya dibawa kabur sama laki-laki lain. Sampai dia bilang, Pak aku ki kurang opo. Doa sudah, puasa sudah, pelayanan sudah. Bapakku yo pendeta. Aku bilang gini, ya aku juga gak tahu kurangmu opo. Gitu kan. Ini orang Sragen saudara. Sampai sekarang gak bisa mengampuni. Marah sama Tuhan loh. Ya saya bilang jalan hidup kita tuh gak ngerti kita. Tapi percayalah, kalau kita percaya dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Maka saya bilang, kalau mengalami seperti itu jangan jauh dari Tuhan. Justru ke rumah Tuhan dan berdoa, mencari wajah Tuhan agar Tuhan menyembuhkan hati kita yang terluka. Nanti kita mau nyanyi lagu itu. I can do everything. Apa namanya? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, termasuk mengampuni, mengasihi yang menyakiti kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Oh itu saudaraku, saya kalau nyanyi lagu itu senang, tambah semangat saya. Mengampuni lagi, haleluya, walaupun sebenarnya nangis. Kalau Bapak Ibu wajar sama orang lain, nah saya ini kadang-kala yang nyakiti saya teman pendeta sendiri, yang deket lagi malahan. Coba, sakitnya di mana? Di sini. Tapi aku nggak mau lagi sakit hati lagi. Nyanyi lagi, segala perkara dapat ku tangguh, kan begitu. Kuat lagi, berkati lagi. Saya nggak mau ngutukin orang, saya berkati aja. Kalau berkatnya nggak layak diterima di sana, balik ke saya, limpah berkat buat hidup kita. Amin, amin, ya gitu ya. Jadi belajar ya, saya tahu nggak gampang. Saya juga belajar bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun saya mengalami banyak perkara prosesnya seperti Yusuf. 25 tahun dalam proses, 13 tahun dalam proses dengan Daud juga. Seperti itu. Makanya kita sekarang belajar menghargai orang-orang yang melukai kita. Puji Tuhan, gara-gara ada si Ucok itu, aku tambah sabar saiki. Ada amin? Gara-gara si Jacqueline tuh, aku sekarang lagi murah hati. Kenapa? Kalau ketemu, cepet dong. Jadi orang yang murah hati, suka memberi. Ada amin? Orang-orang di kanan kiri kita itu Tuhan pakai untuk menolong kita. Agar kita punya karakter lebih lagi dengan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi orang yang mirip-mirip ketemu dengan Tuhan. Nah itu yang terjadi. Dikit lagi kita selesai. Lalu bagaimana respon kita? Alkitab berkata ini, kalau kita menerima firman. Di 1 Timotius Tesalonika 1 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Kata menerimanya ada dekomai, punya arti, waktu firman Allah datang buat kita jangan ditolak. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa tersentil hatinya karena pernah ada merasa sakit dan sebagainya, terima firman itu agar Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Apa yang terjadi? Terima, pelajari dan lakukan dalam hidup kita. Itu seperti orang-orang yang ada di Berea. Belajar untuk menerima, melakukan itu. Nah ini beda, baik. 1 Korintus 1, 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kita yang sudah lama ikut Tuhan, seharusnya bisa bilang seperti ini. Jangan ngomong lagi, ya jangan lihat saya, lihat Tuhan. Lah Tuhan ini raketo ibu.
Tuhannya nggak kelihatan nih. Gimana? Lah kalau ke gereja saya ketemu bapak, saya ketemu ibu. Lah Tuhannya di mana? Ada lagu yang berkata begini, kanan kiriku ada Tuhan, betul? Sekelilingku ada Tuhan, dalam hatiku ada Tuhan. Nah kalau ada Tuhan di hati kita, berubah enggak? Halo? Yang pelit jadi murah hati, yang ngomong kasar jadi lemah lembut, yang galak-galak tampangnya serem-serem berubah. Ketika orang datang ke gereja, di depan, shalom Bapak Ibu apa kabar? Pernah kejadian loh, ini kejadian loh. Saya lupa kejadian di mana. Kalau enggak di Jakarta. Pendoa mendoakan si A, si B, si C. Udah lama enggak ke gereja, didoakan. Wah, pendoa semangat kan. Doakan si A, doakan si B. Sekali waktu begitu orangnya nongol di gereja, asarnya salah ngomong. Bro, tumben lo dateng. Kamu salah ngomong. Bukannya puji Tuhan apa kabar? Dipeluk kalau perlu, kangen kan gitu kan. Tumben lo ke gereja. Waduh, besoknya hilang lagi selama-lamanya saudaraku. Kapal selam naik sekali langsung turun lagi dan gak kelihatan lagi. Hilang di tengah laut. Asar di depan juga hati-hati. Cara kita berbicara. Amin. Amin. Jangan sampai mendoakan begitu rupa, begitu datang ngomongnya kayak tadi itu. Jangan. Biarkan Jakarta, Bandung, Tegal. Tapi Ranca Bungur jangan. Ada amin. Welcome, selamat datang. Bahkan disambut dengan ramah. Carikan tempat duduk kalau perlu. Nah, waktu orang ketemu seperti itu, percayalah. Jangankan gereja. Sekarang bank BCA aja dan bank-bank yang lainnya. Satpama sekarang, ramah-ramah banget. Apa yang bisa kita bantu Pak? Apa yang bisa kita tolong Pak? Oh Pak saya mau begini, langsung dibantu. Loh, di bank aja kayak ramah, kayak begitu. Apalagi gereja. Perkataannya harus lemah lembut dan baik buat orang lain. Amin. Sehingga kita bisa berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut. Artinya apa? Kata pengikut itu mimetes. Arti seorang peniru. Kalau Bapak Ibu niru hidupnya Yesus, kita bisa ngomong, kamu tiru saya. Karena aku juga niru Yesus. Amin. Nah, kalau kita semua menjadi orang-orang yang penirunya satu dengan Yesus, percayalah, sekali orang masuk ke gereja ini gak bakal keluar. Karena di situ betul-betul ada Yesus Tuhan di hati mereka, di hidup mereka, dalam ibadah mereka. Amin. Ada orang capek-capek kunjungan, sampai di gereja tertolak. Ada. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian ini, segala perkara. Mari pemusiknya boleh maju ke depan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Katakan bersama-sama. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan bersama-sama. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menaruhkan firman-Nya pagi ini. Biarlah kita boleh menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan juga dalam kesucian kita. Agar dunia melihat bahwa kita sudah berubah. Dunia melihat kita sekarang mirip dengan Tuhan. Perkataan kita, hidup kita, semuanya itu kita menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menjadi representatifnya. Tuhan gak kelihatan, tapi lewat hidup kita, hidup Yesus termanifestasikan. Dunia melihat itu. Karena sekarang ini orang cari Tuhan, tapi Tuhan itu roh adanya, gak kelihatan. Nah, biarlah setiap kita berkata-kata, kita berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Katanya menghiburkan, katanya menguatkan orang lain, katanya menyembuhkan orang lain. Waktu Yesus berjalan berkeliling dari desa dan kota, kemanapun Yesus pergi, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa kiranya pagi ini kita semua boleh menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu merasa berat Pak, tidak mudah Pak mengampuni, tidak mudah Pak mengasihi orang lain, mari angkat tanganmu dan naikkan pujian ini. Segala perkara aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapatku, katakan dengan iman, segala perkara kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi bersama-sama. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami meyakini bahwa Tuhan akan menolong setiap kami. Sekalipun perkara pagi ini tidak mudah, untuk kami punya hidup seperti Yesus hidup dalam dunia ini. Menjadi pribadi yang mudah mengampuni, menjadi pribadi yang mudah mengasihi orang lain, menjadi pribadi orang yang baik-baik saja dalam hidup ini. Sementara kami banyak mengalami hal yang tidak baik di luar. Tuhan tolong mampukan gerejamu di tempat ini. Aku berdoa buat seluruh jemaatmu di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Satu demi satu tangan yang terangkat, satu demi satu hati yang terangkat kepada Tuhan, yang mereka memberikan pertolongan-Mu. Roh Kudus tolong mereka. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka hidup untuk menyatakan citra Yesus ketika mereka berjalan di rumah, di pasar, di kota, di desa, di kantor, dimanapun mereka berada. Hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Genapi firman-Mu dan jadikan kami pelakunya. Demi nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa buat ada jemaat yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa buat Mak Weli yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina kena stroke. Kita berdoa buat Ci Elin juga yang kemarin dulu habis dioperasi. Dan mungkin ada beberapa jemaat yang sakit yang lain yang kita. Pak Ian juga sebenarnya sedang sakit, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk datang beribadah dan melayani. Kita doakan supaya yang sakit-sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit sekaligus kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setiamu. Bersyukur untuk hari ini yang Tuhan masih berikan bagi kami. Bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Namun pada saat yang sama kami berdoa buat beberapa saudara kami yang saat ini sedang kurang sehat. Kami berdoa buat Pak Ian yang sejak dari minggu lalu mengalami gangguan kesehatan. Biarlah Tuhan akan menjamah seluruh organ-organ tubuhnya. Kami berdoa buat Mbak Weli yang saat ini sedang dirawat di Hermina. Kami berdoa buat Ci Elin yang 2 hari lalu habis menjalani operasi ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Ibu Yuyun. Dan siapapun yang saat ini sedang sakit kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah tabib yang agung, tabib yang ajaib, yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan seluruh anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat hari ini karena kami boleh dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Sudadi yang datang bersama dengan istri. Kalau nanti mereka akan melanjutkan pelayanan di Bethlehem, biarlah Tuhan akan melindungi, mengurapi, sehingga mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Keluarganya, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Biarlah Tuhan akan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan urapi, beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengatasi, mengatur negara ini, sehingga negara ini boleh menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Kami juga berdoa buat gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Tuhan beri kami keberanian untuk terus menyaksikan kasih-Mu. Beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat memimpin gereja menurut seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.
silakan duduk.